Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para partisipan yang telah bersedia hadir untuk mengikuti penyampaian materi oleh saya dalam memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisis Informasi Keuangan kelas A. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Adriansa Zaman dengan NIM F0319090 akan mempresentasikan materi mengenai analisis aktivitas investasi. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan mengenai preview atau pratinjau dari aset terlebih dahulu. Pada dasarnya, aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Aset dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu aset lancar sebagai sumber daya yang siap dikonversi menjadi uang tunai, dan aset tidak lancar atau jangka panjang sebagai sumber daya yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan untuk periode di luar periode berjalan. Selain itu, ada juga perbedaan alternatif yang sering berguna untuk suatu analisis, yaitu dengan menetapkan aset sebagai aset keuangan yang diharapkan menghasilkan pengembalian sama dengan biaya modal, ataupun aset operasi yang diharapkan menghasilkan pengembalian melebihi biaya modal. Kemudian kita masuk pada materi pertama, yaitu aset lancar. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa aset lancar mencakup kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam siklus operasi perusahaan. Dan gambar berikut adalah bentuk dari siklus operasi perusahaan. Siklus operasi ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset sebagai lancar atau tidak lancar. Contoh dari aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang jangka pendek, sekuritas jangka pendek, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Untuk penjelasan dari setiap contoh itu akan saya jelaskan berikutnya. Pertama, mengenai kas dan setara kas. Seperti pada umumnya, bahwa kas adalah aset yang paling liquid, dan setara kas adalah investasi jangka pendek yang juga sangat liquid, di mana mudah dikonversi menjadi uang tunai, dan sangat dekat dengan jatuh tempo. Contoh dari setara kas ini adalah tagihan treasury jangka pendek, surat berharga, dan dana pasar uang. Konsep likuiditas di sini sangat penting dalam analisis laporan keuangan, di mana likuiditas dapat memberikan suatu fleksibilitas untuk mengambil keuntungan dari perubahan kondisi pasar dan bereaksi terhadap tindakan strategis oleh pesaing. Maka, perusahaan memerlukan peningkatan likuiditas untuk memanfaatkan peluang atau bereaksi terhadap persaingan yang dapat berubah dengan cepat. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan dua hal berikut, yaitu pertama, setara kas yang diinvestasikan dalam ekuitas suatu sekuritas dapat membuat perusahaan berisiko mengalami penurunan likuiditas apabila nilai pasar dari investasi tersebut menurun. Dan yang kedua, kas dan setara kas terkadang diperlukan untuk disimpan sebagai saldo kompensasi dalam mendukung pengaturan pinjaman yang ada atau sebagai jaminan utang. Lalu yang kedua adalah piutang. Secara umum, piutang adalah jumlah yang timbul dari penjualan barang atau jasa, atau juga dari uang muka kepada perusahaan lain. Ada juga wesel tagih yang mengacu pada janji tertulis formal dari utang yang jatuh tempo. Piutang yang diklasifikasikan sebagai aset lancar diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun atau satu siklus operasi, tergantung manakah yang lebih lama. Kemudian penilaian terhadap piutang, di mana hal ini penting karena berdampak pada posisi aset dan aliran pendapatan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan piutang pada nilai realisasi bersihnya atau net realizable value dengan jumlah total piutang yang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Manajemen juga akan memperkirakan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman, nasib pelanggan, ekspektasi ekonomi dan industri, serta kebijakan penagihan. Piutang tak tertagih akan dihapuskan terhadap penyisihan atau sering dilaporkan sebagai pengurang piutang di neraca dan kerugian yang diharapkan, termasuk dalam beban operasional saat ini. Lalu analisis piutang. Terdapat beberapa hal penting mengenai piutang, yaitu pertama, risiko koleksi, di mana sebagian besar penyisihan piutang tak tertagih didasarkan pada pengalaman masa lalu yang mencerminkan penilaian mekanis dan menghasilkan kesalahan. Kedua, keaslian piutang, di mana deskripsi piutang dalam laporan keuangan tidak cukup untuk memberikan petunjuk, sehingga pengetahuan tentang praktik industri dan sumber informasi tambahan digunakan untuk jaminan tambahan. Dan ketiga,
sekuritisasi piutang, di mana ketika perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiganya, maka hal tersebut disebut dengan sekuritisasi. Kemudian yang ketiga adalah biaya dibayar di muka. Adalah suatu uang muka untuk barang atau jasa yang belum diterima. Contohnya seperti pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Akun ini biasanya diklasifikasikan dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang telah jatuh tempo dan akan membutuhkan penggunaan aset lancar. Lalu yang keempat adalah persediaan, merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal suatu perusahaan. Metode penetapan biaya untuk penilaian persediaan sangat penting karena akan berdampak terhadap laba bersih dan penilaian aset. Maka persamaan persediaan untuk perusahaan dagang adalah sebagai berikut, di mana persamaan ini menyoroti aliran biaya dalam perusahaan yang dapat dinyatakan secara alternatif pada gambar berikut. Kemudian arus biaya persediaan, General Accepted Accounting Principles atau GAAP, memungkinkan 3 opsi dalam menentukan biaya manakah yang cocok dengan suatu penjualan. Berdasarkan ilustrasi dalam referensi utama mata kuliah AIK kelas A, diasumsikan harga pokok tersedia untuk dijual sebesar $24.000 sejumlah 100 unit. Pada opsi pertama, first in first out atau FIFO, di mana menghasilkan sisa biaya persediaan yang harus dilaporkan di neraca pada akhir periode sebesar $41.000. Kedua, last in first out atau LIFO, dengan persediaan yang dilaporkan sebesar $38.000. Dan yang ketiga, average cost atau biaya rata-rata yang melaporkan sebesar $39.200. Lalu analisis persediaan. Setelah dihitung jumlah persediaan akhir pada slide sebelumnya, muncul efek biaya persediaan pada beberapa hal, yaitu pertama, profitabilitas. Hasil keuangan dari 3 opsi tadi adalah seperti tabel di kiri atas, dan laporan laba ruginya seperti tabel di kanan tengah. Seperti yang terlihat bahwa FIFO menghasilkan gross profit atau laba kotor yang lebih tinggi daripada LIFO karena biaya persediaan lebih rendah yang dicocokkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Hal ini kadang disebut sebagai laba bayangan FIFO karena laba kotor sebenarnya adalah jumlah dari 2 komponen, yaitu economic profit seperti pada sebelah kiri tengah dan holding gain seperti pada sebelah kanan bawah. Namun, di negara-negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari Amerika Serikat, FIFO holding gain masih menjadi suatu permasalahan. Kedua, efek biaya persediaan pada neraca, di mana dalam periode kenaikan harga, LIFO melaporkan persediaan akhir dengan harga yang bisa jauh lebih rendah daripada biaya penggantian. Hal ini mengakibatkan neraca untuk perusahaan LIFO tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Dan ketiga, efek biaya persediaan pada arus kas, di mana peningkatan laba kotor di bawah FIFO akan menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan kewajiban yang juga lebih tinggi. Maka perusahaan dapat terjebak dalam tekanan arus kas karena mereka membayar pajak yang lebih tinggi dan harus mengganti persediaan yang dijual dengan biaya penggantian yang lebih tinggi pula. Namun, salah satu alasan untuk penerapan LIFO adalah pengurangan kewajiban pajak pada periode kenaikan harga, yang mana perusahaan dengan kalkulasi biaya persediaan LIFO diharuskan untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang akan dilaporkan dengan perusahaan menggunakan kalkulasi biaya persediaan FIFO. Selisih antara kedua jumlah ini disebut dengan LIFO reserve atau cadangan LIFO. Kemudian masalah lain dalam penilaian persediaan. Terdapat 3 hal, yaitu pertama likuidasi LIFO. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan setiap tingkat biaya sebagai kumpulan persediaan yang terpisah. Ketika pengurangan jumlah persediaan terjadi, perusahaan akan masuk ke lapisan biaya sebelumnya untuk menyesuaikan dengan harga jual saat ini. Dalam periode kenaikan harga, pengurangan jumlah persediaan ini disebut sebagai likuidasi LIFO yang menghasilkan peningkatan laba kotor. Pengaruh likuidasi LIFO pada umumnya dapat dilihat dalam catatan kaki persediaan dari laporan tahunan suatu perusahaan. Perusahaan akan menunjukkan pengurangan jumlah persediaan yang mengakibatkan penjualan produk dilakukan dengan biaya tahun sebelumnya berbeda dari biaya saat ini. Lalu yang kedua, analisis penyajian ulang LIFO ke FIFO.
ketika laporan keuangan tersedia menggunakan LIFO, dan LIFO dianggap sebagai metode yang disukai dalam analisisnya, laporan laba rugi tidak memerlukan penyesuaian besar karena harga pokok penjualan mendekati biaya saat ini. Metode LIFO akan meninggalkan persediaan di neraca dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini akan dapat mengganggu kegunaan berbagai ukuran seperti rasio lancar atau rasio perputaran persediaan. Maka untuk mengatasinya dapat digunakan teknik analisis untuk menyesuaikan pernyataan LIFO mendekati situasi pro forma dengan asumsi FIFO. Penyesuaian neraca ini dimungkinkan ketika perusahaan mengungkapkan jumlah di mana biaya saat ini melebihi biaya yang dilaporkan dari persediaan LIFO, yaitu cadangan LIFO. 3 penyesuaian itu terdapat pada rumus di bagian kiri bawah. Dan ketiga, analisis penyajian ulang FIFO ke LIFO. Penyesuaian dari FIFO ke LIFO harus melibatkan asumsi penting dan mungkin rentan terhadap kesalahan. Keuntungan FIFO termasuk holding gain pada persediaan awal dan akan sangat membantu untuk memikirkan keuntungan tersebut sebagai persediaan awal atau bisa disingkat BI FIFO. Dikalikan dengan tingkat inflasi untuk lini persediaan tertentu yang dibawa oleh perusahaan atau dapat disingkat R, yang kemudian keuntungan FIFO saat ini termasuk holding gain sama dengan BI dikali R. Hal tersebut berarti harga pokok penjualan FIFO dikecilkan oleh BI FIFO dikali R. Maka untuk menghitung harga pokok penjualan LIFO atau COGS LIFO, cukup tambahkan BI FIFO dikali R ke COGS FIFO, seperti pada rumus di kanan bawah. Kemudian biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan pengaruh peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk manufaktur terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama, bahan baku dengan biaya bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi produk. Kedua, tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk mengubah produk menjadi keadaan jadi. Dan yang ketiga, overhead dengan biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam proses manufaktur, seperti depresiasi peralatan manufaktur, upah pengawasan, dan utilitas. Seorang analis perlu memahami pengaruh tingkat produksi terhadap profitabilitas. Overhead akan dialokasikan ke semua unit yang diproduksi, di mana biaya-biaya tersebut dimasukkan dalam biaya persediaan dan tetap berada di neraca sampai persediaan dijual yang tercermin sebagai harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Lalu penurunan biaya atau pasar. Prinsip penilaian persediaan yang diterima secara umum adalah menilai pada lower of cost or market atau penurunan biaya atau pasar. Hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan periodik dan nilai persediaan. Aturan penurunan biaya atau pasar menyiratkan bahwa apabila persediaan menurun dalam nilai pasar di bawah biayanya karena alasan seperti keusangan, kerusakan, dan perubahan harga, maka persediaan diturunkan untuk mencerminkan kerugian tersebut. Penurunan nilai akan secara efektif dibebankan pada pendapatan di periode terjadinya kerugian. Sedangkan pasar didefinisikan sebagai biaya penggantian saat ini melalui pembelian atau produksi ulang. Namun, nilai pasar tidak boleh lebih tinggi dari nilai realisasi bersih atau kurang dari nilai realisasi bersih dikurangi dengan margin keuntungan normal. Batas atas nilai pasar mencerminkan biaya penyelesaian dan pelepasan yang terkait dengan penjualan item tersebut. Dan batas bawah memastikan bahwa apabila persediaan diturunkan dari biaya ke pasar, hal tersebut diturunkan ke angka yang mencakup realisasi laba kotor normal pada penjualan berikutnya. Biaya dapat didefinisikan sebagai biaya perolehan persediaan. Hal tersebut dihitung menggunakan salah satu metode penetapan biaya persediaan yang diterima seperti FIFO, LIFO, atau biaya rata-rata. Analisis persediaan harus mempertimbangkan dampak dari aturan penurunan biaya atau pasar tersebut. Setelah materi aset lancar, saya akan menjelaskan mengenai aset jangka panjang. Aset jangka panjang di sini adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasi atau mengurangi biaya operasi selama lebih dari satu periode. Jenis aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Dalam akuntansi untuk aset jangka panjang, terdapat konsep aset jangka panjang dan proses dari kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai.
Proses akuntansi aset jangka panjang dapat melibatkan 3 aktivitas yang berbeda, yaitu yang pertama kapitalisasi, di mana kapitalisasi berarti menempatkan aset di neraca daripada langsung membebankan biayanya dalam laporan laba rugi. Untuk aset keras, proses ini relatif sederhana yang dicatat sebesar harga belinya. Namun untuk aset lunak, kapitalisasi lebih bermasalah, di mana baik jumlah manfaat masa depan atau masa manfaatnya tidak dapat diukur secara andal. Akibatnya, biaya untuk aset lunak segera dibebankan dan tidak dicatat di neraca. Faktor penting yang menentukan masa manfaat perangkat lunak adalah keusangan yang diharapkan. Perangkat lunak yang dikembangkan untuk dijual atau disewakan kepada pihak lain dikapitalisasi dan diamortisasi hanya setelah perangkat lunak tersebut mencapai kelayakan teknologi. Kedua, alokasi. Alokasi adalah pembebanan periodik biaya aset ke beban selama masa manfaat yang diharapkan atau periode manfaat. Alokasi biaya disebut depresiasi apabila diterapkan pada aset tetap berwujud, amortisasi apabila diterapkan pada aset tak berwujud, dan depresi apabila diterapkan pada sumber daya alam, dengan 3 faktor yang menentukan jumlah alokasi biaya, yaitu masa manfaat, nilai sisa, dan metode alokasi. Dan ketiga, impairment atau penurunan nilai. Ketika arus kas yang diharapkan lebih kecil dari nilai tercatat aset, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan ke nilai pasar wajarnya. Efeknya adalah mengurangi jumlah tercatat aset di neraca dan mengurangi profitabilitas dengan jumlah yang sama, serta distorsi yang muncul dari penurunan nilai aset, berupa bias konservatif yang mendistorsi penilaian aset jangka panjang karena aset dituliskan tetapi tidak ditulis, dan efek sementara yang besar dari pengakuan penurunan nilai aset yang mendistorsi laba bersih. Lalu kapitalisasi versus pengeluaran. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kapitalisasi adalah bagian penting dari akuntansi. Hal tersebut dapat mempengaruhi laporan keuangan dan rasionya serta berkontribusi pada keunggulan pendapatan atas arus kas sebagai ukuran kinerja keuangan. Maka terdapat efek kapitalisasi dan alokasi selanjutnya versus pengeluaran langsung untuk pengukuran pendapatan dan perhitungan rasio. Pertama, pengaruh kapitalisasi pada pendapatan. Kapitalisasi memiliki 2 efek pada pendapatan. Yang pertama, menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi, yang berarti kapitalisasi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pada periode akuisisi, tetapi pendapatan yang lebih rendah pada periode berikutnya dibandingkan dengan pengeluaran biaya. Dan kedua, kapitalisasi menghasilkan rangkaian pendapatan yang lebih halus. Namun, pengeluaran langsung dapat menghasilkan pendapatan yang tidak stabil, sehingga alokasi biaya aset selama periode manfaat menghasilkan angka pendapatan akrual yang merupakan ukuran kinerja perusahaan yang lebih stabil dan bermakna. Kedua, pengaruh kapitalisasi terhadap pengembalian investasi. Kapitalisasi menurunkan volatilitas dalam ukuran pendapatan dan rasio pengembalian investasi. Hal itu mempengaruhi pembilang berupa pendapatan dan penyebut berupa dasar investasi dari rasio pengembalian investasi. Namun sebaliknya, pengeluaran biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan volatilitas pendapatan. Peningkatan volatilitas dalam pembilang berupa pendapatan akan diperbesar oleh penyebut yang lebih kecil berupa basis investasi yang mengarah ke rasio pengembalian yang lebih tidak stabil dan kurang bermanfaat. Pengeluaran juga akan menimbulkan bias dalam ukuran pendapatan karena pendapatan dikecilkan pada tahun akuisisi dan dilebih-lebihkan pada tahun-tahun berikutnya. Ketiga, pengaruh kapitalisasi pada rasio solvabilitas. Di bawah pengeluaran langsung biaya aset, rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitas mencerminkan lebih buruk pada perusahaan daripada yang dijamin. Hal itu terjadi karena pengeluaran langsung biaya mengecilkan ekuitas untuk perusahaan dengan aset produktif. Dan keempat, pengaruh kapitalisasi pada arus kas operasi. Ketika biaya aset segera dibebankan, hal itu akan dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Sebaliknya, ketika biaya aset dikapitalisasi, mereka dilaporkan sebagai arus kas keluar investasi.
Maka pengeluaran langsung atas biaya aset melebih-lebihkan arus kas keluar operasi dan mengecilkan arus kas keluar investasi pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Kemudian aset tetap dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, perdagangan, ataupun jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Maka, aset-aset itu mengharapkan masa manfaat yang diperpanjang selama lebih dari satu periode. Aset itu dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan tidak diperoleh untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Nilai atau potensi layanannya berkurang seiring penggunaan dan biasanya merupakan aset operasi terbesar dari semua aset operasi. Lalu menilai aset tetap dan sumber daya alam. Pertama, menilai properti pabrik dan peralatan. Prinsip biaya historis diterapkan ketika menilai properti pabrik dan peralatan. Penilaian biaya historis menyiratkan bahwa perusahaan pada awalnya mencatat aset sebesar biaya pembeliannya. Biaya ini mencakup setiap pengeluaran yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang dapat digunakan atau diservis. Kedua, menilai sumber daya alam. Contoh dari sumber daya alam di sini adalah seperti dengan hak membeli mineral, kayu, gas alam, dan minyak bumi. Perusahaan melaporkan sumber daya alam dengan biaya historis ditambah biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan. Perusahaan biasanya akan mengalokasikan biaya sumber daya alam di atas total unit perkiraan cadangan yang tersedia. Ketiga, depresiasi. Depresiasi adalah alokasi biaya perolehan pabrik dan peralatan selama masa manfaatnya. Meskipun ditambahkan kembali dalam laporan arus kas sebagai biaya non-kas, depresiasi tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Hal itu adalah kesalahpahaman umum. Pendanaan untuk belanja modal dapat dicapai melalui arus kas operasi dan aktivitas pendanaan. Tingkat depresiasi tergantung pada dua faktor, yaitu pertama, masa manfaat. Didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknik, pengalaman, dan informasi tentang properti fisik dan produktif aset. Kerusakan fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat. Faktor pembatas lainnya adalah keusangan yang berdampak pada masa manfaat melalui perkembangan teknologi, pola konsumsi, dan kekuatan ekonomi. Dan kedua, metode alokasi, di mana setelah masa manfaat aset ditentukan, beban depresiasi periodik tergantung pada metode alokasi. Depresiasi bervariasi secara signifikan tergantung pada metode yang dipilih, yaitu garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan suatu aset selama masa manfaatnya atas dasar beban periodik yang sama dan mungkin lebih valid untuk struktur tetap seperti bangunan daripada untuk mesin. Dan metode penyusutan yang dipercepat mengalokasikan biaya aset ke masa manfaatnya dengan cara menurun yang didorong oleh daya tariknya untuk tujuan perpajakan, seperti percepatan alokasi biaya dan penangguhan penghasilan kena pajak berikutnya. Dan yang ketiga, terdapat spesial. Sebagai metode khusus depresiasi yang paling umum, menghubungkan biaya depresiasi dengan aktivitas atau intensitas penggunaan aset. Kemudian depresi. Depresi adalah alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat ekstraksi atau produksi. Perbedaan antara depresiasi dan depresi bahwa depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif dari waktu ke waktu, sedangkan depresi adalah alokasi biaya berdasarkan unit eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, ataupun kayu. Depresi bergantung pada produksi yang menghasilkan lebih banyak biaya depresi. Suatu analisis harus menyadari bahwa depresi dapat menghasilkan komplikasi dari perkiraan sumber daya yang mungkin dapat dipulihkan. Maka perusahaan harus secara berkala meninjau estimasi tersebut telah mencerminkan semua informasi. Lalu impairment atau penurunan nilai. Aset pabrik dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama masa manfaatnya. Depresiasi didasarkan pada prinsip alokasi. Artinya, biaya aset berumur panjang dialokasikan ke berbagai periode ketika digunakan. Tujuan depresiasi adalah penentuan pendapatan
sebagai metode untuk mencocokkan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaannya. Namun, ketika jumlah yang disusutkan dari suatu aset diperkirakan lebih tinggi dari nilai estimasi saat ini, maka jumlah di neraca akan diturunkan untuk mencerminkan nilai saat ini, di mana hal itu disebut dengan penurunan nilai atau impairment. Kemudian analisis aset tetap dan sumber daya alam. Aset tetap dan sumber daya alam biasanya akan disusutkan selama masa manfaatnya. Depresiasi didasarkan pada prinsip alokasi yang artinya biaya aset berumur panjang dialokasikan ke berbagai periode ketika digunakan. Tujuan depresiasi adalah penentuan pendapatan untuk mencocokkan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaannya. Hal penting juga bahwa depresiasi bukanlah latihan penilaian. Dengan kata lain, nilai tercatat aset yang disusutkan yaitu biaya aset dikurangi akumulasi depresiasi tidak dirancang untuk mencerminkan nilai kini aset tersebut. Aturan akuntansi untuk impairment atau penurunan nilai aset jangka panjang mengharuskan perusahaan untuk secara berkala meninjau peristiwa atau perubahan keadaan untuk kemungkinan penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih lebih nilai tercatat aset atas nilai wajar, di mana nilai wajar adalah nilai pasar atau nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang diharapkan. Lalu analisis depresiasi dan depresi. Menganalisis depresiasi membutuhkan evaluasi kecukupannya. Untuk tujuan ini, kita dapat menggunakan ukuran seperti rasio depresiasi terhadap total aset atau faktor terkait ukuran lainnya. Selain itu, terdapat beberapa ukuran yang berkaitan dengan umur aset tetap yang berguna dalam membandingkan kebijakan depresiasi dari waktu ke waktu dan antar perusahaan, termasuk beberapa rumus di tengah berikut. Langkah-langkah tersebut memberikan perkiraan bagi perusahaan yang menggunakan depresiasi garis lurus, tetapi kurang bermanfaat bagi perusahaan yang menggunakan metode dipercepat. Terdapat ukuran lain yang sering digunakan dalam analisis pada rumus di bagian bawah. Masing-masing ukuran ini dapat membantu dalam menilai kebijakan dan keputusan depresiasi perusahaan dari waktu ke waktu. Usia rata-rata pabrik dan peralatan berguna dalam mengevaluasi beberapa faktor, termasuk margin keuntungan dan kebutuhan pembiayaan masa depan. Kemudian analisis impairment atau penurunan nilai. Terdapat 3 masalah analisis yang timbul dengan impairment, yaitu pertama, mengevaluasi kesesuaian jumlah impairment. Kedua, mengevaluasi ketepatan waktu impairment. Dan ketiga, menganalisis pengaruh impairment terhadap pendapatan. Dalam mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai adalah tugas analisis yang paling sulit, di mana beberapa masalah harus dipertimbangkan oleh seorang analis, seperti mengidentifikasi kelas aset yang akan dihapuskan, mengukur persentase aset yang akan dihapus bukukan, dan lain sebagainya. Dan aset yang terakhir adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa atau manfaat kepemilikan atas kendali. Dua karakteristik umum dari aset tak berwujud adalah ketidakpastian yang tinggi dari manfaat masa depan dan kurangnya keberadaan fisik. Aset tak berwujud seringkali pertama tidak dapat dipisahkan dari perusahaan ataupun segmennya. Yang kedua, memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, mengalami perubahan penilaian yang besar berdasarkan keadaan persaingan. Hanya barang tak berwujud yang dibeli yang dicatat di neraca. Lalu akuntansi untuk aset tak berwujud. Terdapat 2 jenis aset tak berwujud, yaitu pertama, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Adalah aset tak berwujud yang diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki masa manfaat terbatas, seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya sebesar biaya perolehan dan mengamortisasinya selama masa manfaat. Dan yang kedua, aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi adalah aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, seperti contohnya goodwill. Goodwill dapat menjadi aset yang cukup besar, tetapi dicatat hanya pada saat pembelian entitas atau segmen lain. Goodwill dapat diterjemahkan menjadi kelebihan pendapatan di masa depan, di mana kelebihan ini adalah jumlah di atas pendapatan normal.
Kemudian amortisasi aset tak berwujud. Ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi, maka biaya tersebut harus diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Lamanya masa manfaat tergantung pada jenis tidak berwujud, kondisi permintaan, keadaan persaingan, dan batasan hukum, kontrak, peraturan, ataupun ekonomi lainnya. Lalu analisis aset tak berwujud. Analis sering memperlakukan tidak berwujud dengan kecurigaan ketika menganalisis laporan keuangan. Banyak analis mengasosiasikan hal tidak berwujud sebagai sesuatu yang berisiko, di mana seringkali merupakan aset yang lebih berharga dimiliki oleh perusahaan dan mereka dapat salah menilai secara serius. Dalam menganalisis hal-hal yang tidak berwujud, kita harus siap untuk membentuk perkiraan kita sendiri mengenai penilaiannya. Dan yang terakhir adalah aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan pada saat terjadinya. Ketika goodwill dapat dijual atau menghasilkan kekuatan, pendapatan yang unggul, pendapatan perusahaan saat ini akan dikecilkan karena biaya yang terkait dengan pengembangan goodwill. Namun, asetnya akan gagal untuk mencerminkan kekuatan penghasilan di masa depan. Maka suatu analisis harus mengenali kasus-kasus tersebut dan menyesuaikan aset serta pendapatan yang sesuai. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada para partisipan yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Saya Aziz ingin bertanya. Dalam materi aset lancar di bagian awal, ditampilkan gambar dari siklus operasi perusahaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penjelasan dari siklus operasi perusahaan tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aziz mengenai siklus operasi perusahaan. Jadi, siklus operasi itu menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengubah uang tunai menjadi aset jangka pendek dengan pembelian dan kembali menjadi uang tunai yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa sebagai bagian dari kegiatan operasi yang sedang berlangsung. Untuk perusahaan manufaktur sendiri, proses ini akan memerlukan pembelian bahan mentah untuk mengubahnya menjadi barang jadi yang kemudian dijual dan mengumpulkan uang tunai dari piutang tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari Mas Aziz? Oh, oke. Terima kasih. Sudah cukup jelas jawabannya. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini saya Odelia, izin bertanya. Tadi kan dalam materi persamaan persediaan itu ditampilkan gambar yang menyoroti aliran biaya dalam perusahaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya penjelasan dari gambar tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Odelia mengenai gambar yang menyoroti aliran biaya dalam perusahaan. Jadi, biaya persediaan pada awalnya dicatat dalam neraca. Namun, ketika persediaan dijual, biaya itu dikeluarkan dari neraca dan mengalir ke laporan laba rugi sebagai HPP. Hal itu dikarenakan biaya tidak dapat berada di dua tempat pada waktu yang sama, baik di neraca atau diakui dalam laporan laba rugi. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari Mbak Odelia? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih ya atas jawabannya. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Karisa, izin bertanya. Dalam materi akuntansi untuk aset jangka panjang disebutkan aset keras dan aset lunak. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud aset keras dan aset lunak serta berikan contohnya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Karisa mengenai aset keras dan aset lunak. Jadi aset keras adalah sumber daya yang berwujud atau fisik dan termasuk yang dapat diidentifikasi. Contoh dari aset keras ini seperti pabrik dan mesin. Sedangkan aset lunak adalah aset yang lebih tidak berwujud secara alam.
Contoh dari aset lunak ini seperti perangkat lunak, upaya penelitian dan pengembangan, serta model intelektual. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari Mbak Karisa? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, dikarenakan seluruh partisipan telah mengajukan pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah bersedia hadir untuk mengikuti penyampaian materi oleh saya dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.